Oke, kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Terlihat, Bu. Oke, kita mulai ya. Sekarang kita masuk ke semikonduktor. Semikonduktor ya. Nah, yang pertama kita kenali dulu yang namanya konduktivitas ya. Jadi konduktivitas bahan adalah bahan yang mampu mengantarkan listrik. Jadi konduktivitas ini berbanding terbalik dengan resistivitas. Ya, resistivitas ini simbolnya rho. Nah, sedangkan resistivitas ini adalah kemampuan bahan untuk menghantarkan arus listrik bergantung pada besarnya medan listrik dan kerapatan arus. Nah, kalau resistivitasnya ini semakin besar, maka semakin besar pula medan listrik yang dibutuhkan supaya bisa mengantarkan listrik. Ya. Jadi kalau resistivitasnya besar, maka semakin sulit mengantarkan arus listrik. Jadi dia butuh medan listrik yang lebih banyak. Satuan resistivitas ini adalah ohm kali meter. Selanjutnya, kita masuk ke tipe material elektronik. Nah, di sini ada 4 jenis. Yang pertama insulator atau biasa disebut dengan isolator ya. Konduktivitasnya rendah, tapi resistivitasnya tinggi. Nah, jadi kalau resistivitasnya tinggi, dia butuh medan listrik yang banyak supaya bisa mengantarkan listrik. Makanya di sini dia sulit mengantarkan listrik. Karena seperti isolator, contohnya gelas, keramik, plastik, dan lain-lain. Kalau konduktor, dia kebalikan dari isolator, jadi konduktivitasnya tinggi, resistivitasnya rendah. Artinya mudah mengantarkan listrik, contohnya tembaga, emas, perak, dan lain-lain. Nah, sedangkan semikonduktor, dia konduktivitas dan resistivitasnya dapat diatur. Biasanya dengan menambahkan doping ya. Nah, jadi dia bisa bersifat konduktor maupun insulator ya, tergantung dari doping yang kita gunakan. Misalnya material utamanya yaitu silikon dan germanium. Kalau superkonduktor, ini juga dinamakan material yang konduktivitasnya paling besar, ya, karena resistivitasnya paling kecil atau hampir nol. Superkonduktor ini juga diperoleh dari biasanya dari modifikasi konduktor ya, atau modifikasi dari semikonduktor. Selanjutnya kita masuk penjelasan yang pertama untuk insulator ya. Nah, pada material ini elektronnya itu terikat kuat, sehingga dia butuh energi yang besar atau medan listrik yang besar supaya bisa menghantarkan listrik. Ya, energi yang besar itu digunakan untuk melepaskan elektron yang terikat kuat ini. Nah, makanya di gambaran ini dia tidak bisa menghantarkan listrik, tetapi tetap berada pada lintasannya, ya, lintasan atomnya. Makanya sulit mengantarkan listrik. Nah, untuk konduktor, di sini material konduktor dia punya elektron yang tidak terikat kuat ya pada lintasannya. Makanya pada gambaran ini elektronnya itu bisa berpindah-pindah ya. Dia menuju kutub positif ya, karena elektron itu negatif, jadi dia menuju kutub positif. Nah, saat dia bergerak ini dia menghantarkan listrik. Ya, saat elektron yang tidak terikat kuat ini saat diberi energi yang kecil, tidak perlu yang besar, dia sudah bisa menghantarkan listrik. Sudah bisa bergerak dan menghantarkan listrik ya. Oke, untuk material semikonduktor, tadi contohnya ada silikon dan germanium di golongan 4A. Material utama ya. Nah, kenapa harus silikon dan germanium? Ya, karena dia berada di golongan 4A dan ini mudah untuk dimodifikasi dengan penambahan doping.
Contohnya ya seperti ini, ada bahan-bahan semikonduktor yang bisa ditambahkan dengan jenis logam trivalen, tetravalen, atau pentavalen. Kalau trivalen ini adalah logam yang memiliki atom dengan jumlah elektron terluar 3 ya. Misalnya yang berada pada golongan 3A, ada boron, gallium, indium. Kalau tetravalen dia yang pada golongan 4A. Tadi ada silikon dan germanium. Nah, ada juga yang pentavalen yang memiliki elektron 5, elektron terluar 5 atau berada pada golongan 5A. Nah, di sini ada fosfor, arsenik, dan antimon. Jadi ada 3 jenis bahan semikonduktor yang biasa digunakan ya, selain silikon dan germanium. Oke, yang pertama kita lihat untuk struktur kristal semikonduktor silikon. Nah, di sini ada silikon dengan 4 elektron valensi pada kulit terluar ya. Nah, untuk yang gambar yang ini dari konfigurasi elektronnya mulai dari 1s sampai elektron terluar. Ini ditunjukkan ada 4, 1, 2, 3, dan 4 elektron terluar. Jadi ilustrasinya seperti ini. Nah, elektron ini terikat kuat ya secara kovalen. Nah, jadi kalau ada kalau ada 4 silikon yang lain, dia akan terikat kuat seperti ini. Jadi silikon yang di tengah ini dia akan mempunyai 8 elektron karena sudah terikat ya, sudah terikat secara kovalen. Gambarannya seperti ini. Nah, kalau dalam material semikonduktor dicontohkan seperti ini, jadi pada suhu ruang dia tidak ada elektron bebas yang bergerak ya di dalam silikon. Jadi silikonnya ini akan bersifat insulator kalau tidak diberi energi. Nah, saat diberi energi panas akan menimbulkan elektron bebas ya. Akan menimbulkan adanya elektron bebas. Nah, elektron bebas ini dia bergerak dan terlepas dari orbit valensinya menjadi elektron bebas. Itu yang dinamakan dengan elektron bebas. Jadi kalau ada energi untuk memutuskan ikatan, dia akan membentuk elektron bebas ini, energi dari luar ya, seperti ini. Kemudian elektronnya akan bergerak bebas di dalam materialnya, sambil membawa arus listrik atau energi ya. Nah, ada yang dinamakan dengan lubang dalam material semikonduktor. Jadi saat terbentuk elektron bebas tadi, dia akan bergerak kemudian meninggalkan yang namanya kekosongan. Ya, terlepasnya elektron valensi. Elektron bebas tadi bergerak kemudian meninggalkan kekosongan di tempat awalnya. Itulah yang dinamakan dengan lubang atau hole. Ya, disimbolkan seperti ini. Oke, nah lubang ini dia bersifat positif, muatan positif, karena menarik elektron bebas. Jadi kalau elektron bebas mendekati hole ini, dia akan tertarik ke dalamnya sehingga membentuk yang namanya rekombinasi atau recombination ya, seperti ini. Jadi ada proses terbentuknya elektron bebas karena adanya energi dari luar. Kemudian saat elektron bebas bergerak, dia akan membentuk hole di tempat asalnya. Hole ini juga bergerak untuk terikat dengan elektron bebas. Ya, saat dia berikatan dengan elektron bebas lagi, akan membentuk yang namanya rekombinasi. Oke, saat ditambahkan panas yang berlebih atau energi dari luar, maka akan memperbanyak
elektron bebasnya dan lubang ya. Selain elektron bebasnya bertambah, hole-nya juga bertambah ya, karena elektron bebas yang bergerak ini meninggalkan hole di tempat asalnya. Jadi jumlahnya akan sama. Oke, selanjutnya jenis semikonduktor ada intrinsik dan ekstrinsik. Untuk intrinsik ini dia tingkat kemurniannya tinggi, artinya tidak ada doping. Tetapi konduktivitasnya lebih rendah daripada ekstrinsik ya. Contohnya silikon dan grafit. Kalau ekstrinsik ini dia semikonduktor yang murni tetapi diberi doping. Tujuannya untuk meningkatkan konduktivitasnya. Tipenya ada dua, ada tipe N dan P. Kalau N ini dia muatannya negatif karena elektron bebasnya banyak, lebih banyak. Kemudian tipe P dia muatan positif karena hole-nya lebih banyak. Nah, masuk ke semikonduktor intrinsik yang pertama. Nah, kalau kristal silikon atau material silikon ini ditempatkan pada plat metalik yang bermuatan, artinya ini ada positif, kutub positif dan negatif, maka elektron akan bergerak ke kiri atau ke arah positif yang ini ya. Karena elektron itu muatannya negatif, jadi dia selalu menuju ke arah positif ya, kutub positif. Elektron bebas akan meninggalkan lubang yang kemudian terisi oleh elektron valensi yang tertarik ke dalam lubang. Ya, proses terbentuknya hole tadi. Saat elektron bebas meninggalkan tempatnya, dia akan membentuk hole. Ya, saat energi panas diberikan atau thermal dari luar, elektron bebas akan terbentuk dan akan bergerak menuju kutub positif ya. Nah, di posisinya ini dia akan membentuk yang namanya hole. Karena dia meninggalkan tempat asalnya. Ya, semakin banyak panas yang diberikan, maka semakin kecil resistansi atau hambatannya. Jadi aliran muatannya akan semakin mudah ya. Dia akan semakin mudah mengalir ke kutub positif. Aplikasi dari semikonduktor intrinsik ini ada yang namanya termistor. Biasa digunakan di termometer, sensor temperatur, atau pembatas arus. Selanjutnya, untuk semikonduktor yang diberi doping, contohnya seperti ini, ya, atau biasa disebut dengan semikonduktor ekstrinsik, semikonduktor murni yang didoping ya, supaya lebih bersifat konduktor. Nah, contohnya di sini ada yang simbolnya P dan berwarna merah. Artinya di sini silikonnya itu diganti dengan atom P, fosfor ya. Kemudian di sini ada satu elektron bebas karena P ini dia termasuk pentavalen atau elektron terluarnya 5, sedangkan silikon 4. Makanya ada satu yang tidak berpasangan sehingga membentuk elektron bebas. Ya, itulah tujuan pemberian doping untuk mendapatkan elektron bebas ya, untuk mendapatkan elektron bebas yang lebih banyak. Gunanya elektron bebas ini karena dia bisa menghantarkan listrik saat bergerak ya. Oke, yang pertama untuk menambah elektron bebas, caranya, nah menambahkan atom pentavalen seperti contoh yang tadi dengan penambahan P di contoh yang tadi ya. Bisa juga menambahkan arsenik atau bismut. Atom pentavalen ini disebut atom donor atau pemberi elektron karena akan mendonorkan sebuah elektron bebas. Ya. Seperti contohnya tadi ada satu elektron bebas kepada atom silikon. Jadi ini dia dinamakan semikonduktor tipe N.
Kenapa tipe N? Tadi ada penjelasan di awal bahwa tipe N ini dia muatannya negatif karena elektron bebasnya lebih banyak atau berlebih. Ya, contohnya pada P tadi, dia kelebihan 1 elektron bebas ya. Ini untuk yang tipe N. Contohnya ya, ini mekanisme penggantiannya. Dari yang awalnya silikon kemudian diganti dengan P, ya, diganti dengan fosfor yang memiliki 5 elektron bebas. Diganti, jadi di sini akan ada 1 elektron bebas yang tidak berpasangan. Sehingga dia akan menghasilkan sifat konduktor. Jadi atom pentavalen ini dia akan mendonorkan 1 elektron bebas ke dalam atom Si. Nah, untuk semikonduktor tipe N ini, contohnya seperti ini ya, elektron akan bergerak ke kiri dan hole bergerak ke kanan. Ya, hole-nya bergerak ke kanan karena hole itu dia lebih bermuatan positif. Elektron negatif dia bergerak ke arah positif, ke kutub positif, sedangkan hole bergerak ke arah negatif. Jadi elektron ini disebut sebagai mayor carrier atau pembawa mayor dalam tipe N ya. Kalau hole dia pembawa minor. Kenapa dinamakan mayor carrier? Karena elektron ini dalam tipe N dia jumlahnya lebih banyak ya. Kenapa lebih banyak? Karena di sini ada atom pentavalen P yang elektron bebasnya berlebih. Sehingga elektron bebasnya lebih banyak dibandingkan hole. Makanya elektron sebagai pembawa mayor, hole sebagai pembawa minor. Pembawa yang dimaksud ini adalah pembawa muatan listrik. Selanjutnya, nah ini penjelasan dari pembawa muatan mayor dan minor untuk semikonduktor ekstrinsik tipe N, karena dia ada penggantian atom ya dari silikon ke fosfor tadi, di mana fosfor itu dia pentavalen dan elektronnya lebih banyak daripada silikon. Nah, sehingga pada gambar seperti ini bisa dilihat jumlah elektronnya lebih banyak. Elektron pembawa mayor, karena dia jumlah elektronnya lebih banyak. Kemudian hole-nya sebagai pembawa muatan minor, karena dia jumlahnya lebih sedikit. Ya. Hole yang positif, elektron yang negatif. Sedangkan ion donornya adalah yang simbolnya positif. Kalau dalam gambaran yang sebelumnya, ion donor ini yang dimaksud adalah ion P. Karena P itu mendonorkan 1 elektron bebasnya. Jadi yang positif ini yang dimaksud adalah yang atom fosfor. Oke, selanjutnya untuk menambah hole atau lubang, yang pertama dengan menambahkan atom trivalen pada atom silikon. Ya, kalau tadi yang elektron bebas, dia menambahkan pentavalen. Kalau yang hole, dia menambahkan trivalen, yang artinya yang elektron valensinya lebih sedikit dibandingkan silikon. Trivalen ini dia 3 elektron, contohnya bisa aluminium, boron, atau gallium. Nah, atom trivalen ini disebut akseptor karena setiap lubang dapat menerima elektron bebas pada saat rekombinasi. Ya, jadi menghasilkan semikonduktor tipe P. Oke, lanjut.
Jadi atom trivalen ini sebagai atom aseptor. Ya, karena dia menerima elektron bebas pada saat rekombinasi atau pada saat bersatunya lubang dan elektron bebas. Ya, ini yang hole-nya lebih banyak, dia dinamakan dengan tipe P, semikonduktor tipe P. Selanjutnya, untuk mekanisme penggantiannya yang tipe P ya. Di sini ada atom boron sebagai atom trivalen. Jadi boron ini mempunyai 5 proton atau 5 elektron atau nomor atomnya 5. Sehingga elektron terluarnya ada 3 ya. Nah, kemudian ada material silikon yang mau kita ubah ke jenis semikonduktor. Sebentar ya. Oke, lanjut. Di sini ada material semikonduktor dari silikon yang akan kita ubah ke semikonduktor ekstrinsik yang tipe P. Jadi silikonnya ini diganti dengan atom B, ya, atau atom trivalen. Jadi B ini akan menggantikan posisi Si. Di sini akan terlihat ada 1 elektron yang tidak berpasangan ya, karena B-nya ini 3, sedangkan Si-nya 4. Jadi atom trivalen disebut aseptor karena setiap lubang dapat menerima elektron bebas pada saat rekombinasi. Jadi di sini dia bisa menerima elektron bebas ya, karena dia butuh 1 elektron supaya stabil. Nah, ini gambaran dari semikonduktor tipe P. Jadi dia silikon yang didoping dengan atom trivalen. Nah, hole-nya itu merupakan major carrier dan elektronnya adalah minor carrier ya. Jadi kebalikan dari yang tipe N tadi. Kenapa yang hole-nya sebagai yang mayor? Karena di sini hole-nya lebih banyak ya, karena B-nya lebih sedikit elektron bebasnya. Jadi di sini kosong ya. Elektron bebasnya tidak berpasangan sehingga di sini dia kosong atau hole, membentuk hole. Jadi hole-nya ini akan bergerak ke kanan dan elektron bergerak ke kiri. Ya. Selanjutnya untuk ya pembawa muatan mayor dan minor dari tipe P. Ya, ini kebalikannya dengan yang tadi, yang tipe N. Jadi jumlah hole yang lebih banyak akan dikatakan sebagai pembawa muatan mayor. Hole-nya itu yang ini lebih banyak hole, sedangkan elektronnya lebih
sedikit sehingga dia pembawa minor. Nah, untuk ion akseptornya itu dia simbolnya negatif karena dia butuh 1 elektron supaya bisa stabil. Oke, selanjutnya untuk besaran listrik semikonduktor ini perhitungan ya, jadi untuk materi minggu depan ya. Untuk minggu ini sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, gimana? Halo Bu, saya mau nanya Bu. Iya. Meli 0652. Kalau misalnya atom kayak tadi ada hole dan lain-lain itu bergeraknya kan ada energi. Energinya itu apakah cuman energi panas atau ada energi lain juga yang bisa mempengaruhi? Oke. Ya, tadi itu misalnya seperti ini ya tadi. Nah, di sini dikatakan bahwa elektron bebas itu dia akan terbentuk kalau ada energi untuk memutus ikatan. Jadi energi untuk memutus ikatan itu bisa energi termal, bisa energi yang lain juga ya. Misalnya energi energi UV. UV dia akan melepas elektron biasanya menjadi dalam proses pembentukan radikal bebas ya, sinar UV atau ini biasa proses degradasi. Degradasi juga bisa menimbulkan elektron bebas dari penambahan reaksi kimia ya, atau katalis. Jadi dalam proses pembuatan material semikonduktor itu dia tidak hanya dari energi termal, tapi memang biasanya lebih banyak energi termal karena dia lebih mudah dan lebih cepat ya dibandingkan yang energi yang lain. Nah, kalau yang energi apa tadi UV juga bisa, tapi ini ya biasanya berpengaruh pada material strukturnya. Jadi jawabannya bisa, cuma lebih dipertimbangkan lagi terhadap sifat materialnya. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Minggu depan minggu keberapa ya? 5 ya? 6? Minggu ke-5 ya? Jadi, oh ya, minggu ke-5 berarti kita belajar besaran listrik dari semikonduktor. Setelah itu baru kita kuis ya. Setelah kuis masuk minggu UTS. Banyak yang tidak hadir ya. 9.
Tapi yang lain ini tahu kan jadwalnya? Karena sebelumnya kan di sesi 2. Oke, masih ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada bisa dicukupkan. Oke, kalau begitu kita cukupkan saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.